Polda Jawa Barat telah melakukan rekonstruksi 3 dari 6 tempat kejadian perkara kasus penyekapan dan penganiayaan yang dilakukan Taufik Hidayat kepada gadis YT. Polisi menjelaskan terdapat 21 total adegan penganiayaan yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat. Direktur PPA dan PPO Polda Jabar Kombes Rumi Untari mengatakan Taufik Hidayat mengakui telah melakukan tindak kekerasan berat kepada gadis YT di TKP 3, 5, dan 6. Taufik melakukan sejumlah penganiayaan berat mulai dari pemukulan dengan tangan kosong, memukul dengan helm dan kaki meja besi, hingga benda tajam. Tadi gelar perkara, rekonstruksi sudah berjalan dengan baik, lancar, dan alhamdulillah tidak ada penolakan dari tersangka, dan tersangka mengakui semua perbuatannya di 6 TKP. Berdasarkan penyidikan polisi, di TKP pertama dan kedua juga terdapat aksi kekerasan. Namun penganiayaan yang dilakukan Taufik terhadap korban masih dalam kategori ringan. Dari Bandung, Jawa Barat, tim liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Jawa Tengah menahan seorang anggota Polres Tegal Kota yang diduga melakukan penganiayaan terhadap seorang perempuan. Selain diproses pidana, yang bersangkutan juga menjalani pemeriksaan atas dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin Polri. Menindaklanjuti laporan dugaan penganiayaan yang melibatkan anggota Polri, Bidpropam Polda Jawa Tengah mengambil langkah cepat dengan melakukan pemeriksaan dan penahanan terhadap Aibtu N, anggota Polres Tegal Kota. Sejalan jalani proses pidana, tersangka juga melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik profesi Polri. Untuk kepentingan pemeriksaan, Aibtu N telah ditempatkan dalam penahanan khusus. Ini dari Bidpropam atau dari Polda Jawa Tengah, dalam ini ada Bidpropam Polda Jawa Tengah, sudah bergerak cepat kemarin menindaklanjuti terhadap oknum anggota Polres Tegal Kota yang berinisial N. Sudah dilakukan pengamanan, kemudian pemeriksaan, dan sudah dilakukan penahanan. Terkait, kalau Bidpropam terkait dengan kode etik, nah kemudian terkait dengan tindak pidananya, pelaporan ini dilaporkan di Bareskrim, sehingga tindak lanjut dari penyidikan nanti kita menunggu dari penyidik Bareskrim. Kasus berawal dari laporan seorang perempuan berinisial MAN, warga Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, yang mengaku menjadi korban dugaan penganiayaan sejak Desember 2023. Korban melaporkan peristiwa tersebut ke Bareskrim Polri pada 2 Juli 2006 lalu. Wisnuwardana, Ainus melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, keluarga mendiang Dr. Eliza Prinsila Utami Pakaenoni atau Dr. Ica resmi melaporkan 4 orang ke Polda Nusa Tenggara Timur. 4 terlapor terdiri dari 3 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara dan 1 orang dokter hewan berstatus aparatur sipil negara. Didampingi kuasa hukumnya, keluarga mendiang Dr. Eliza Prinsila Utami Pakaenoni atau Dr. Ica resmi melaporkan 4 orang ke Polda Nusa Tenggara Timur pada Jumat siang. Setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 5 jam, keluarga secara resmi menyerahkan laporan terkait dugaan intimidasi dan tekanan yang dialami Dr. Ica sebelum meninggal dunia. Kuasa hukum menyebut dari hasil pendalaman yang dilakukan bersama, keluarga menemukan adanya dugaan keterlibatan 4 orang dalam rangkaian peristiwa itu dengan rincian 3 anggota DPRD dan 1 orang dokter hewan. Setelah kami mendalami semua dan mengkaji itu, ternyata ada 4 orang yang kami laporkan, itu semua adalah pejabat publik. 3-nya adalah pejabat publik dalam kapasitas sebagai anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara, dan 1-nya pejabat publik adalah dokter hewan. Dia ikut memaksakan kehendak di situ dengan mengatakan bahwa saya saja bisa pergi ambil serum di puskesmas, ada keluarga yang sakit dan bisa disuntikan di situ. Nah, ini membuat dokter semakin tersiksa juga karena sudah serangkaian kata-kata verbal intimidasi yang disampaikan oleh 3 orang sebelumnya. Sebelumnya pihak keluarga juga telah melaporkan dugaan pelanggaran kode etik ke Badan Kehormatan DPRD Timur Tengah Utara. Pihak keluarga pun berharap kasus ini dapat segera diselesaikan secara transparan dan seadil-adilnya.
Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih informasi mancanegara, pemirsa, kebakaran hutan akibat musim panas ekstrim di Pyrenees Oriental, Prancis menyebabkan ribuan hektar lahan terbakar. Ribuan warga pun dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Pemerintah Perancis menetapkan wilayah selatan pada risiko tertinggi pasca gelombang kebakaran hutan melanda pantai Mediterania. Situasi menunjukkan sejumlah pepohonan serta bangunan hangus terbakar. Badan Meteorologi Prancis menempatkan sejumlah wilayah seperti Pyrenees Oriental, Aude, Iro, Vaucluse, serta Bouches-du-Rhône pada level merah dengan risiko kebakaran hutan yang sangat tinggi. Menurut laporan, 1.500 orang dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Quartier. Il y a eu une petite reprise de feu juste en face de chez moi en fait. Là où ça a déjà brûlé. Là où ça a déjà brûlé, voilà. D'accord. Et vous avez appelé les pompiers? Alors les voisins d'à côté ont appelé les pompiers, on les attendait. Et il y a des forestiers sapeurs-pompiers qui sont venus avec une. Perdana Menteri Perancis, Sébastien Lecornu, mengatakan musibah ini telah membakar sekitar 8.700 hektar hutan. Tim pemadam kebakaran setempat terus bersiaga untuk memberikan perlindungan kepada warga. Pemirsa, sejumlah bangunan di Yuncheng, China menyemprotkan air untuk meredam suhu panas ekstrim di wilayah tersebut. Penyemprotan membuat aktivitas warga tetap normal di saat suhu panas. Atap bangunan hunian di Yucheng, China menyemprotkan air untuk meredakan suhu di musim panas. Sistem ini beroperasi selama sekitar 10 menit pada siang hari di akhir pekan guna meredakan panas ekstrem. Hal ini terjadi ketika Eropa dilanda gelombang panas dan dianggap tak memiliki teknologi dan infrastruktur untuk menghadapinya. 看到我们小区的这个喷淋系统啊，被很多国外的网友点赞啊，心里还是蛮骄傲的。因为这套系统的话，确实也很少见，在运城这一块。而且的话，对于我们的生活，日常的生活的话，也是非常的有意义的。为我们小区点个赞。 Setelah sistem diaktifkan, suhu akan turun secara signifikan yang membuat warga tetap nyaman beraktivitas. Penyiraman dijadwalkan pada pukul 16.30 setiap hari Sabtu dan Minggu. Pemirsa, di tengah luka dan kehancuran akibat gempa bumi, sebuah restoran cepat saji di Venezuela berubah menjadi garda terdepan penyelamatan yang tempat biasanya melayani pelanggan kini disulap menjadi klinik darurat yang menyelamatkan ratusan korban dan juga menyalurkan bantuan kemanusiaan. Sebuah restoran cepat saji di Carabaleda, negara bagian La Guaira, Venezuela, disulap menjadi klinik darurat setelah gempa bumi yang mengguncang negara tersebut. Para dokter dan relawan memberikan perawatan kepada korban terluka di dalam restoran. Sementara itu, bagian lain bangunan dimanfaatkan untuk menyimpan obat-obatan, peralatan medis, dan berbagai kebutuhan logistik. Selain berfungsi sebagai klinik darurat, restoran ini juga menjadi pusat pengumpulan dan distribusi bantuan bagi para penyintas gempa. Llegamos a ayudar aquí a Guárico de otros estados del país. Yo vengo de Barquisimeto y vienen muchos de otros estados. Nos reunimos en este punto por simplemente una casualidad que queríamos ayudar a unas personas aquí. Colocamos una pequeña tabla de madera con unos medicamentos y una lona amarrada con unas cuerdas que estaban por aquí mismo y comenzamos un pequeño centro médico. De allí se surgió una eventualidad que uno de los funcionarios estaban lesionados. Los atendimos y los mismos funcionarios después que los atendimos nos ayudaron a despejar la zona que estaba por ahí con mucha ropa abandonada y eso, y empezamos a hacer atención médica mejor. Y luego nos dijeron que si podíamos buscarle un lugar más seguro, y ellos nos dicen que podríamos intentar entrar al McDonald's, que estaba ya saqueado, ya estaba destruido la parte interna, o sea, saqueado, y nos prestaron el apoyo. Ellos entraron, nos abrieron, grabamos un video pidiéndole disculpas al McDonald's, que estamos entrando de forma pacífica, nos venimos a saquear, el video está totalmente a disposición, quien lo quiera ver, venimos simplemente a apoyar. Tidak hanya merawat manusia, para relawan juga menyiapkan area khusus untuk menangani hewan-hewan yang menjadi korban bencana. Dengan bantuan pihak berwenang, para relawan berhasil mendirikan pusat pelayanan medis yang kini dioperasikan oleh hampir 100 dokter secara bergantian. Setiap hari, lebih dari 100 pasien menerima perawatan di lokasi tersebut. Pemirsa, sebuah kota di perbatasan Lebanon Selatan luluh lantas setelah Zionis Israel mengklaim menghancurkan terowongan bawah tanah milik Hizbullah. Kota
Kota Majdal Zaun di Lebanon Selatan mengalami kerusakan parah setelah serangan yang dilancarkan Zionis Israel terhadap sebuah terowongan yang diklaim digunakan oleh Hizbullah. Rekaman dari wilayah dekat Mansori, distrik Tir, memperlihatkan dampak ledakan besar yang membelah kawasan permukiman. Sejumlah rumah warga tampak rusak dengan puing-puing berserakan di berbagai titik. Zionis Israel menyatakan telah menghancurkan jalur bawah tanah yang ditemukan di dalam zona keamanan di Lebanon Selatan. Wali kota Majdal Zaun, Yusuf Sehaime, mengatakan kotanya telah berkali-kali menjadi sasaran serangan udara dan tembakan artileri selama konflik berlangsung. الحقيقة بوقت الحرب كانت مجدل زون تتعرض للعديد من الغارات الجوية والقصف المدفعي بشكل يومي، وبعد وقف إطلاق النار كنا موجودين بصور على مواقع التواصل الاجتماعي وردت معلومات أن العدو الإسرائيلي بده يفجر النفق الموجود بالجبل، وبالفعل بعد حوالي نص ساعة شعرنا برجية بالأرض وصوت وميد من النار بيّنت أنه مباشرة أنه العدو الإسرائيلي أقدم على تفجير المنشأة الموجودة بالجبل. Zionis Israel juga mengklaim menemukan ratusan senjata serta 4 lubang peluncur yang disebut mengarah ke wilayah Israel. Klaim tersebut belum dapat diverifikasi secara independen.